Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita kembali akan membahas mengenai hantu kejawen ya, hantu kejawen atau hantu kasepuhan. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang dengan ada juga tok-tok kerot, jelangkung dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ada satu hantu yang ini baru juga buat saya gitu. Namanya Candikala. Candikala. Oke, Candikala adalah hantu yang nampak pada saat matahari terbenam. Kalau tidak hati-hati, anak-anak yang tergoda dengan hantu ini akan jatuh sakit. Mereka akan geleming, ngigau, bermacam-macam hal dan badan menjadi panas dingin. Itulah sebabnya pada saat kesurupan surup serengenge, orang Jawa melarang mengajak anak kecil di luar rumah. Hantu Candikala juga dinamakan sarap sawan. Sarap sawan tergolong hantu yang banyak menyerang anak kecil, apalagi anak yang dikenal durung hilang pupuk lempuyange. Artinya belum hilang jamu-jamuan yang diletakkan di ubun-ubunnya. Jamu yang berupa ramuan delingo benglek yang telah ditumbuk atau dilumatkan adalah obat tradisional Jawa untuk melindungi ubun-ubun yang bergerak naik turun. Dengan cara pengobatan itu, ubun-ubun akan menjadi kuat. Jika anak-anak yang masih bergerak, ubun-ubunnya diajak keluar rumah dengan cara dibopong atau dicengklak tanpa digendong, akan mudah terkena sarap sawan. Jadi sarap sawan itu kalau menurut pemahaman orang kejawen itu adalah gangguan jin. Tapi sarap sawan itu yang kejang-kejang itu kan? Kayaknya Iya, sawan kan? yang panas tinggi. Iya, yang kayak kejang kayak step gitu ya. Dan kalau di medis ya sudah apa namanya? Sudah tahu. Iya, panas terlalu tinggi makanya dia bisa step gitu. Iya. Tapi kalau misalkan dari pemahaman orang kejawen, ini dikatakan gangguan hantu Candikala. Ya ini kan karena memang orang Jawa, orang zaman dulu kan nggak tahu sainsnya gitu, tidak ada penelitiannya gitu. Tapi ya kita tetap menghargai karena ini warisan budaya leluhur gitu, kita pelajari juga. Hanya sebagai perbandingan ya dengan apa yang kita pelajari saat ini. Kalau yang sudah belajar medis gitu kan, ini perbandingan gitu. Oke, sarap sawan adalah hantu yang cepat merasuk pada diri anak. Hantu ini berasal dari kejadian roh anak putu jantaka yang terdiri dari sapi gumarang atau anak putu jantaka, lalu kutilapas atau bungkus bayi, lalu celeng demalung atau berasal dari kawah bayi, asu ajek dari ari-ari, banteng kala serenggi dari kebo kalamurti pangiris puser, menjangan kalaranding dari ilu, kidang kalawalakas dari kunyit yang menjadi landasan memotong ari-ari, tikus jinanda dari puser, tali wangke dari usus ari-ari. Semua itu yang menjadi sarap sawan seorang bayi. Jika bayi dapat terhindar dari godaan hantu sarap sawan, berarti terlindungi oleh sing momong. Maka sering terdengar ucapan terima awakku, sing momong ora terima,
yang terlontar ketika orang Jawa bersikap pasrah. Yang bertugas momong atau melindungi bayi dari godaan saraf sawan tak lain kadang papat, yaitu kawah, getih, pusar, dan adi ari-ari. Kawah, getih, pusar, adi ari. Oh ini kali maksudnya yang sedulur papat kali mau pancar itu. Nyambungnya ke situ. Oh yang disuruh bawa itu bukan sih kayak buat jaga-jaganya itu si anak bayinya harus ditempelin yang balai, peniti gitu. Itu yang lain ya. Cuman ini dia bilang yang bertugas melindungi bayi dari godaan saraf sawan itu ada kadang papat, ya kawah. Kadang papat itu ada 4, yaitu kawah, getih, pusar, ari-ari. Nah ini kan saya dulu pernah juga dijelaskan tentang sedulur papat kali mau pancar gitu kan. Ada juga dibilangin kawah, getih, pusar, ari-ari gitu kan. Sama satu lagi tuh yaitu katanya kadang papat lima pancar gitu. Cuman saya sih dari segi sedulur papat kali mau pancar itu yaitu sih mungkin masih banyak sliver ya, maksudnya guru A ngomongnya begini, guru B ngomongnya begini, guru C ngomongnya begini gitu. Jadi nggak ada gitu, nggak kayak ilmu hikmah yang kalau ilmu hikmah tuh sudah pasti paten kitabnya ini, jadi sanatnya ini gitu kan. Jadi antara satu syekh dengan syekh yang lain itu penjelasannya pada intinya sama, cuman cara ngomongnya aja beda gitu. Kalau ilmu hikmah tuh gitu. Jadi terpatok pada kitabnya gitu. Tapi kalau ilmu Jawa ini yang kadang tuh yang saya agak bingung itu antara satu guru dengan guru yang lain tuh agak beda pemahaman gitu. Jadi yang ada juga yang mengatakan sedulur papat kali pancar itu adalah sifat manusia. Habis itu di sini jelasin juga ternyata kawah, getih, pusar, ari itu kan berarti sifatnya barang gitu. Ari kan ya ari kita itu kan barang sifatnya gitu. Jadi beda-beda gitu. Ya Allahu alam lah. Tapi ada juga beberapa orang yang mengatakan sedulur papat kali pancar itu nggak ada. Adanya itu tuh jin, bukan sedulur papat kali pancar. Jadi itu jin, ada 4 jin katanya gitu. Ada yang begitu ya. Allahu alam lah ya, karena saya jujur walaupun saya pernah belajar ilmu kejawen, ilmu kasepuhan, tapi saya nggak terlalu ngedalamin banget gitu tentang bab ini gitu. Yang saya pelajari adalah manusia itu terdiri dari 4 ruh jasmani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi gitu ya. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani di kitab Sirrul Asrar gitu ya. Ya gitulah ceritanya. Oke, tapi kita tetap pelajari aja sebagai referensi gitu kan. Semakin banyak ilmu kan ya kita semakin pintar ya. Semakin banyak ilmu kita jadi semakin banyak tahu gitu kan tentang beberapa pemahaman gitu. Oke, lanjut. Karenanya pada saat bayi lahir di dekatnya selalu diberi mainan berupa umbul-umbul, bendera, payung, keris yang ditancapkan pada gedebok. Ini merupakan upaya agar sing momong tak terlena. Di kanan kiri bayi juga diberi sapu regel. Sapu regel apa sih? Sapu lidi kali ya. Gunting dan pengilon sebagai isyarat penolak hadirnya saraf sawan. Maka bayi tadi hampir semalam suntuk dipangku oleh orang yang tua, baru menjelang pagi ditidurkan. Di luar rumah kanan kiri pintu masuk juga dipasang benang putih, bambu runcing yang dihias hitam putih dan daun nanas untuk menolak hadirnya saraf sawan. Jadi saraf sawan itu yang kita tahu adalah penyakit step yang karena panas tinggi. Menurut kasepuhan dari kitab ini bahwasanya itu adalah salah satu jenis jenis hantu yang kerap kali mengganggu anak balita baru lahir gitu. Cuman kalau pas anak aneh lahir kemarin sih ya diganggu sih, cuman ya itu karena beberapa jin yang memang gemes saja sama anak ini gitu. Beberapa jin yang gemes pengen main sama anak ini, cuman karena wujudnya buruk dan auranya dia panas gitu, jadi si anak ini tidak nyaman gitu. Karena anak itu yang melihat kan? Iya, karena memang pada waktu mereka kenapa mereka bisa melihat? Karena satu, mereka ini tidak ada dosa, belum ada dosa sama sekali. Yang kedua, makanan yang mereka makan itu masih ASI. Jadi benar-benar ibaratnya tingkat kehalalannya 100% gitu.
Beda dengan yang kita makan. Yang kita makannya kadang-kadang sudah McD, karena KFC gitu kan. Kita kan nggak tahu gitu bikinnya gimana gitu kan, atau potongnya bener apa enggak kan gitu kan. Tapi yang mereka makan ini kalau balita ini murni, benar-benar masih bersih lah gitu. Berarti kemungkinannya selama ASI masih melihat gitu. Masih bisa melihat kemungkinan besar. Tapi akan berpengaruh juga jika si anak misalkan nih contoh sudah mulai melihat hal-hal yang lain. Misalkan dia mulai melihat aurat lah ini itu. Nah, itu kan mulai menipis penglihatannya. Gitu loh. Makanya pada waktu anak yang baru lahir, kenapa dia bisa melihat sosok-sosok jin, sosok-sosok hantu, karena dia masih bersih, benar-benar suci banget gitu, suci banget sehingga dia bisa menembus kasyaf atau menembus alam barzah, bisa tembus, dia bisa melihat dan bisa merasakan, jadi lebih lebih peka gitu. Makanya sebenarnya orang yang makin alim, makin soleh gitu, dia tuh sebenarnya makin peka dengan yang namanya gaib. Bukannya malah nggak peka ya, jujur. Jadi orang makin soleh, makin alim, sholatnya makin rajin, hatinya makin halus, hatinya makin lembut, hatinya makin bersih, biasanya lebih peka daripada orang yang ya tidak soleh gitu maksudnya gitu. Karena kalau tidak soleh itu biasanya banyak dosanya gitu. Nah, dosa-dosa inilah yang menjadikan dia hijab untuk dirinya dengan dengan yang namanya gaib gitu, dengan yang namanya alam sebelah gitu. Setan malas ganggunya gitu. Ya ngapain diganggu, dia udah sesat. Ya ngomong kasarnya, ya ngapain diganggu, orang dianya maksiat mulu kan. Ya setan mah gangguin, ya ngomong kasarnya gini. Ente tugasnya mengganggu nih, menyesatkan. Ente yang si A sudah tahu dia sering maksiat, ngapain lagi gua ganggu dia, mending gua ganggu yang ini, yang B, sholat mulu, wirid murut, ya kan? Sholat mulu, wirid mulu, sholat malam mulu, hatinya husnuzon terus gitu kan, ngomongnya baik gitu kan, nggak pernah mencela orang gitu kan, husnuzon terus sama orang. Ini justru yang harus disesatkan. Iya, kalau yang ini mah dikasih video cewek baju kebuka dikit udah sange, ngapain gua gangguin mah, ya cetek, ini mah tinggal dikasih video doang, dikasih foto doang lewat Instagram juga selesai. Kalau yang ini nih yang baru, yang berat nih urusannya gitu. Setan tuh begitu gitu. Jadi ya semakin dia soleh, setan juga akan semakin getol untuk ganggu. Nah, saat setan semakin getol, dia semakin peka biasanya. Nah, dari nur doa-doanya dia juga bisa makin peka gitu. Kok malah langsung ke sana ya? Ya karena tadi ngomongin balita sih ya. Ya jadi ya seperti itulah guys. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan berpikir dengan sholat kita tidak diganggu dengan jin, dengan sholat kita tidak diganggu dengan setan. Ya betul, dengan sholatnya kita setan itu agak sulit mengganggu kita. Tapi justru kalau kita semakin rajin ibadah, setan yang makin getol ya goda kita gitu. Ya semakin kita bisa menjaga hati, makom kita makin tinggi, ya kan? Kayak ulama-ulama itu, para masyayikh itu, ya itu saya yakin 100.000% setiap detik itu dibisikin setan pasti. Digoda terus sama setan, digoda terus. Cuman karomahnya mereka apa? Mereka ini bisa istiqomah dalam kebaikan gitu. Jadi sekalipun mereka digoda terus, dibisikkan terus dengan setan berulang kali setiap detik, setiap menit, tapi mereka tetap dengan istiqomah dengan jalurnya yang benar, dengan kebaikan. Mereka tidak ngurusin bisikan-bisikan setan itu. Jadi ya itu karomahnya mereka gitu. Justru karomah itu kayak gitu ya. Jadi istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, justru itu karomah yang paling besar gitu. Oke. Sampai di sini dulu, tadi kita membahas tentang Candi Kala. Jadi pada intinya kalau saya pribadi, saya lebih mempercayai penyakit step ya. Yang dia karena panas terlalu tinggi, dia memiliki suhu badan terlalu tinggi, panas terlalu tinggi, maka biasanya itu saraf-sarafnya itu otaknya, kalau kita ngomong otaknya mulai konslet, kalau kita ngomong konslet gitu, kejang-kejang, jadi otaknya konslet gitu. Karena saya juga pernah ngalamin bab kayak gitu. Jadi waktu itu saya lagi panas tinggi, lagi sakit panas tinggi, dan waktu itu saya nggak sampai step ya, tapi saya hanya melihat batik itu bergerak. Batik, tahu tulisan-tulisan batik itu dia bergerak gitu, kayak naga, kayak ular gitu, kayak berantem gitu. Karena waktu itu saya panas tinggi di kelas 2 SD apa 1 SD saya lupa, tapi kejadian itu saya masih ingat sampai sekarang.
rasanya sebegitunya. Iya, sampai detik ini saya masih ingat. Jadi waktu itu saya ingatnya saya lagi panas tinggi karena lagi sakit, dan kita tuh punya lemari itu ada lemari apa namanya kain gitu ya. Itu ada batiknya. Nah pas waktu itu saya tidur, depannya itu kan lemari gitu ya. Jadi pas saya melek itu kayak berantem gitu. Batik gitu. Iya, kayak goyang semua, kayak gerak semua, berantem gitu. Kayak berantem satu sama lain gitu. Dan saya waktu itu sampai teriak-teriak jangan berantem kayak gitu. Kayak ngigo gitu. Nah, kalau dulu dikiranya saya ini kerasukan. Dulu orang kira saya kerasukan gitu. Tapi setelah kita belajar lebih dalam lagi, dari segi pergaiban kita belajar, dari ilmu hikmah kita belajar, dari agama kita belajar, dari sains juga kita belajar gitu ya. Saya mengerti, oh ternyata pada waktu itu saya lagi panas tinggi sehingga otak ini konslet gitu. Makanya muncullah namanya halusinasi gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang seperti itu belum tentu pasti kerasukan, belum tentu gangguan jin gitu. Kita lihat dulu kronologisnya apa gitu. Kecuali kalau misalnya dia nggak panas enggak, misalkan sakit enggak gitu kan, tiba-tiba teriak-teriak kan gitu kan, terus dia tidak ada masalah dalam hidupnya, tidak lagi kesel sama orang, tidak lagi sakit hati gitu, biasa aja gitu, tiba-tiba ya kerasuk, tiba-tiba teriak-teriak, ngomong ngelantur, nah ini baru jin. Dan biasanya kalau emang ada jin itu, kita ngedeket sama orang ini pasti merinding. Pasti merinding karena ada apa? Energi. Tapi kalau misalkan orang ini kayak kerasukan gitu, ya teriak-teriak, tapi misalkan kita ngedeket tidak ada benturan energi, tidak ada merinding, ya berarti memang dia bereaksi. Jadi mungkin ada kekesalan yang mendalam dalam hatinya, yang sehingga pada waktu itu di titik itu dia sudah nggak tahan, dia keluarkan unek-uneknya, itu bisa gitu. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu kita bahas tentang Candi Kala. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video-video kita, dan tonton video-video kita selanjutnya. Oke, see you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal, dan juga kualitasnya bagus nih. Saya minta dong Ki. Beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Ki. Iya.